Teman-teman semua, namaku Lutfi. Kali ini aku bakal bukan menjelaskan sih, lebih ke menceritakan suatu peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998 atau yang sering, kita dengar dengan kerusuhan Mei tahun 1998. Let's go! Jadi peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998 terjadi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang pastinya mengguncang Indonesia. Kerusuhan tersebut dipicu oleh ketegangan politik, krisis ekonomi yang meluas banget di tengah masyarakat. Jadi kerusuhan Mei tahun 1998 ini kerusuhan rasial tertujunya pada etnis Tionghoa, di mana dalam situasi tersebut banyak laporan tentang tindakan kekerasan, pemerkosaan, penjarahan, dan pembakaran yang menyebabkan kerusakan besar pada properti dan kehidupan warga. Kerusuhan Mei tahun 1998 juga menjadi salah satu periode tergelap nih dalam sejarah Indonesia. Peristiwa seram ini juga terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei, tepatnya di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya seperti Bekasi, Tangerang, Medan, Palembang, dan lain-lainnya. Nah, krisis ini praktis sudah ada sebenarnya sejak tahun 1997. Banyak perusahaan berhenti beroperasi, jutaan karyawan kehilangan pekerjaan, dan proyek-proyek besar harus terhenti. Para siswa tidak tinggal diam dong melihat situasi ekonomi yang semakin menindas. Masyarakat di berbagai universitas pun menggelar aksi protes besar-besaran. Salah satu perintisnya adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Bayangin mahasiswa. Dan disitulah terjadi tragedi berdarah ya. Tahu lah pasti berdarah-darah mah berhubungan dengan korban jiwa ya. Yang digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi termasuk ke dalam HAM yang berat nih. Dalam unjuk rasa tersebut, sedikitnya 4 mahasiswa Trisakti ini ditembak mati. Kematian mereka menambah kemarahan orang-orang. Jadi di sini aku bakal menceritakan timelinenya dulu ya. Jadi berawal pada tanggal 12 Mei, aksi unjuk rasa dimulai pukul 10 pagi. Menurut laporan, aksi tersebut diikuti oleh 6.000 mahasiswa, staf, dan dosen yang berkumpul di halaman parkir Universitas Trisakti. Koalisi polisi dan aparat TNI menghadang pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa kemudian menduduki jalan S. Parman dan memblokir lalu lintas. Dekan Fakultas Hukum saat itu, Adi Andojo, meyakinkan pengunjuk rasa untuk kembali ke kampus. Akhirnya, jam menunjukkan pukul jam 5 sore, hampir semua pengunjuk rasa sudah kembali ke kawasan kampus Trisakti. Hampir semua pengunjuk rasa sudah kembali ke kawasan Trisakti, namun tak lama setelah mereka kembali, ejekan itu disusul dengan rentetan tembakan dari aparat gabungan polisi dan militer. Situasi yang awalnya sudah tenang menjadi tegang lagi. Lanjut, pada tanggal 13 Mei, mahasiswa dari berbagai kota seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Trisakti untuk menyampaikan bela sungkawanya terhadap peristiwa yang tadi tersebut. Segera setelah itu, kerusuhan pecah di Jakarta. Tindakan seperti perusakan, penjarahan, dan pembakaran gedung, kendaraan, dan fasilitas umum tidak dapat dihindari. Kerusuhan terjadi di wilayah Trisakti, namun merembet ke wilayah lain. Lanjut pada tanggal 14 Mei, dari Jakarta kerusuhan menyebar ke kota-kota lain. Mulai dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi akan lumpuh total semuanya nih. Berbagai pembakaran, perusakan, dan penjarahan toko terus terjadi di berbagai daerah. Masih berlanjut pada tanggal 15 Mei, Presiden Soeharto yang saat itu berada di Kairo bergegas ke Indonesia. Muncul isu nih bahwa Soeharto akan mundur sebagai presiden. Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Menteri Soeharto.
yaitu menterinya penerangan Alwi Dahlan. Dia mengatakan Presiden Soeharto akan tetap menjabat. Namun, akhirnya sepekan kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Mei, Soeharto memutuskan lengser dan menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Akibat dari kejadian HAM kerusuhan Mei tahun 1998, pemerintah membentuk tim investigasi gabungan atau disingkat TPGF. Mereka menemukan bahwa kerusuhan akan menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas. Konon, para korban terjebak dalam gedung yang terbakar. Ratusan orang terluka, diculik, bahkan diperkosa. Salah satu rekomendasi dari TGPF yang dilaksanakan adalah Komnas HAM membentuk tim investigasi pro justia terhadap dugaan pelanggaran HAM berat. Tepatnya pada tahun 2003, tim investigasi Komnas HAM menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menduga telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Dampak dari kerusuhan Mei tahun 1998, banyak sekali individu dan kelompok dari berbagai latar belakang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tertuju pada etnis Tionghoa yang menjadi sasaran utama dalam serangan tersebut. Banyak orang mengalami kerugian besar lah, baik secara fisik maupun mental. Kelemahan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia pada saat itu memperburuk dampak tragedi ini. Meskipun peristiwa ini telah berlalu, pastinya pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang terjadi pada Mei tahun 1998 tetap menjadi bagian kontroversial dalam sejarah Indonesia. Kasus-kasus ini menegaskan perlunya perhatian terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil, dan upaya untuk mencegah terulang tragedi semacam itu di masa depan. Mungkin aku bercerita tentang tragedi HAM berat, HAM hak asasi manusia berat yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Aku hanya bisa menjelaskan sebagiannya saja yang intinya. Mungkin sekian dan terima kasih. Bye bye.